Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah program Linux. Pada pertemuan ke-10 kita akan melakukan praktikum mengenai remote access dan FTP server. Remote access di sini nanti yang akan kita bahas salah satunya adalah SSH. Nah, di sini saya menggunakan ada 3 mesin, ada Ubuntu sebagai servernya, kemudian CentOS 8 sebagai klien dan Windows 7 Pro sebagai klien. Oke, langkah pertama kita harus melakukan setting. Oke, jadi yang perlu kita lakukan, silakan buka terminal, kemudian kita coba ini IP saya 192.168.110 untuk servernya. Kemudian saya akan melakukan sudo apt update, masukkan password. Oke, setelah itu kita bisa lakukan instalasi sudo apt install open SSH server ya. Oke, kita akan install open SSH server. Oke, di sini kita bisa cek statusnya dengan perintah sudo systemctl status SSH. SSH kita sudah running. Oke, kemudian di port 22. Jadi dia jalan di port by defaultnya 822. Oke, kemudian kita bisa cek firewall kita sudo ufw app list. Oke, di sini open SSH-nya sudah masuk. Jadi nanti kita bisa cek dia sudah ditambahkan. Jadi kita tidak perlu menambahkan SSH-nya ke sana, kecuali nanti kita ganti port. Gitu. Oke, kemudian kita bisa lakukan perubahan konfigurasi, misalnya sudo nano etc ssh. Nah, di situ ada sshd config ya. Oke, kita bisa edit. Nah, di sini bisa kita ubah beberapa parameter, misalnya kalau kita ingin menggunakan parameter yang lain, misalnya port di sana, nah kita bisa ganti portnya gitu ya. Misalnya portnya dari 22 kita ganti misalnya 9292 ya. Kemudian ini Ctrl X. Oke, nanti kita juga bisa tambahkan sudo di firewall kita ufw allow nomor portnya 9292 TCP misalnya. Nah, dia akan di add. Kemudian di sana nanti kita kan sudo, kita restart systemctl start sshd. Oke, nah di situ kalau kita lihat sekarang status tuh. Nah, sekarang SSH kita sudah jalan di port 9292 gitu ya. Jadi kita bisa ubah port defaultnya. Oke. Nah, sekarang caranya dari mesin yang lain. Jadi nanti kita pindah mesin ke mesin yang lainnya. Oke, saya masuk ke CentOS. Oke, ini mesin CentOS. Oke, ini mesin CentOS. Kita cek IP config-nya. IP saya itu di sini 104. Nah, maka nanti saya bisa lakukan SSH. Kita coba ping dulu, ping 192.168.110. Nah, ini IP servernya masuk. Nah, kita bisa SSH -p, nomor portnya berapa, misalnya 9292, username-nya yoga at 192.168.110 gitu ya. Nah, di sini kita jawab dengan yes. Nah, masukkan passwordnya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, saya sudah masuk ke Ubuntu. Ini welcome to Ubuntu bla 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 bla. Artinya saya sudah masuk ke komputer 192.168.100.10 gitu ya, dari ini 192.168.100.5. Nah, jadi sekarang saya sudah berada di jadi kalau saya config, nah sekarang saya sudah berada di sisi server gitu ya.
Jadi saya sudah bisa melakukan aktivitas untuk melakukan remote login. Nah, yang lain untuk keluarnya saya bisa exit di sini. Nah, artinya sekarang saya sudah logout, connection close gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari mesin yang sama. Oke, sekarang kita dari mesin yang kedua untuk melakukan remote. Oke, di sini Windows 7 Pro. Oke. Nah, di sini kita harus mendownload tools. Salah satunya yang cukup populer namanya PuTTY ya, Google gitu ya. Kita masuk google.com, ketik PuTTY. Nah, di sini kita bisa mendownload PuTTY. Download. Oke, kita cari yang ini saja. 64 bit disesuaikan dengan Windows-nya. Open ya, kita setelah di-download kita open. Oke, kita run. Oke. Nah, di sini kita masukkan alamat tadi ya, alamat server 192.168.110, portnya tadi 9292. Nah, ini kita bisa open. Yes. Masukin tadi yoga. Kemudian passwordnya password. Jadi silakan dimasukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke mesin dari Ubuntu. Nah, untuk mengadjustnya di PuTTY teman-teman bisa lakukan setting. Di sini ada appearance. Nah, di situ fontnya bisa diganti misalnya 20 gitu ya. Nah, biar besar. Oke. Jadi saya sudah login dan saya sudah masuk sebagai yoga. Di sini kalau saya ketik ifconfig, nah IP saya sudah 10. Jadi ini cara yang lain menggunakan klien namanya PuTTY. Nah, di sini juga sama, saya sudah bisa menggunakan saya bisa ls gitu ya dan sebagainya. Oke, jadi ini saya sudah masuk ke mesin Ubuntu desktop saya atau exit ya. Nah, maka nanti PuTTY-nya akan close. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman ingin menginstal secara GUI ya, kalau tadi kan text base. Oke, remote access. Oke, untuk remote access secara GUI teman-teman bisa gunakan misalnya TeamViewer. Jadi kita bisa unduh TeamViewer, kita klik download. Nah, di sini ada Linux, saya klik Linux, kemudian saya pilih yang sesuaikan dengan paketnya, saya pilih Ubuntu. Oops. Oke, saya klik, saya save Ubuntu. Setelah itu nanti saya install. Jadi yang pertama tadi menggunakan SSH, yang kedua yang secara GUI teman-teman bisa menggunakan misalnya yang cukup populer TeamViewer ya. Oke, saya install. Oke, saya lakukan install. Oke, kita masukkan password untuk autentikasi. Setelah itu dia akan melakukan instalasi TeamViewer. Oke, TeamViewer ini salah satu tools untuk melakukan remote login yang sifatnya free ya, untuk personal use. Jadi jika tidak menggunakan untuk kegiatan komersil, maka lisensinya adalah free. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, saya coba pindah ke CentOS dan saya juga melakukan download TeamViewer. Saya buka Firefox TeamViewer gitu ya. Saya klik download. Saya klik Linux. Saya klik Red Hat ya, 64 bit. Oke, saya save. Windows 7 Pro tadi. Kita masuk ke Google, kemudian ketik TeamViewer, kita download Windows TeamViewer download. Oke, kita lakukan setup nanti setelah selesai. Sambil menunggu itu kita cek lagi yang di Ubuntu, cd download. Nah, di situ ada TeamViewer, kita coba install seperti ini TeamViewer. Nah, di sini ada error. Oke, kita coba ini sudo apt minfix broken ya tadi install. Oke, kita download. Nah, dia akan mendownload repositori yang dibutuhkan. Saya lakukan itu sudo apt minfix broken install. Oke,
Oke, setelah itu nah kita bisa coba TeamViewer-nya. Nah, sekarang TeamViewer sudah ada. Oke, saya accept license agreement. Nah, di sini saya tinggal menunggu koneksi ya. Oke, di sini saya punya ID dan punya password gitu ya. Nah, di sini saya kembali ke mesin yang lain. Jadi ini servernya. Ini kita catat dulu 683977113. Oke, kita pindah ke mesin CentOS. Nah, di sini saya tinggal launch. Kemudian saya klik accept agreement. Nah, di sini saya punya ID juga dan punya password. Oke, sekarang kita dari mesin yang kedua, yang CentOS. Kita akan melakukan remote ke mesin Ubuntu. Nah, tadi kita udah catat, jadi kita masukkan partner ID-nya 683 977 113. Oke, kita connect. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yang tadi kita catat 372 gitu ya. Kita klik logon. Nah, di sini kita bisa lihat jendela dari Windows Ubuntu. Nah, jadi sekarang saya berada di CentOS, tapi sekarang saya bisa meremote Ubuntu seperti itu. Oke, nah di sini juga saya bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Di sini saya bisa mentransfer file dan sebagainya gitu ya. Jadi seolah-olah dia sudah ada fungsi FTP di sini. Oke, ini salah satu tools yang menarik ya. Oke, jadi saya bisa melakukan remote secara GUI menggunakan TeamViewer gitu ya. Tadi ada opsi untuk yang text based menggunakan putih. Ini saya close. Oke, saya klik OK. Nah, sekarang saya coba yang ketiga dari sudah download. Nah, saya install dulu. Run. Advanced setting. Dia melakukan instalasi. Oke, proses instalasi selesai. Jadi kita pilih yang kedua untuk personal use. Oke, sekarang kita bisa memasukkan partner ID kita. Jadi tadi kita masukkan 683 977 113. Enter, connect, kita masukkan passwordnya seperti itu. Oke, jadi di sini dari Windows 7 Pro ini kita juga bisa melakukan administrasi sistem Linux secara GUI gitu ya. Jadi ini adalah by remote tadi. Jadi ada dua hal tadi, bisa dilakukan by text dari Windows dengan menggunakan putih. Jadi tadi putih kita buka. Oke, kita tadi buka putih 92168 110, portnya tadi 9292. Kita open. Nah, kita masuk ya tadi sebagai yoga, kemudian passwordnya. Oke, masuk. Jadi saya bisa meremote Ubuntu ini, server Ubuntu tadi dengan dua cara. Jadi dengan text base berupa putih kalau dari Windows, kalau dari CentOS tadi berupa SSH client. Nah, dari yang kedua dengan menggunakan Windows base atau GUI base dengan menggunakan TeamViewer ini ya. Jadi saya bisa melakukan remote yang ini dan juga remote yang kedua dengan putih ini. Oke, kita beralih ke yang baru. Oke, ini kita close saja. Kita close, ini kita close. Oke, selanjutnya kita balik ke Ubuntu. Kita clear. Nah, kita akan melakukan yang kedua, yaitu adalah FTP server. Jadi kita lakukan cd gitu ya. Kemudian kita lakukan misalnya sudo apt update biasa. Oke, setelah selesai kita lakukan instalasi sudo apt install fs ftpd.
Jadi kita lakukan sudo apt install fs ftpd, enter. Nah, kita bisa cek statusnya sudo systemctl status fs ftpd. Nah, dia sudah running. Ya, dia sudah running. Kemudian kita keluar. Nah, kita bisa cek lagi status firewall kita. Sudo ufw app list. Nah, di sini belum ada, maka nanti kita bisa tambahkan untuk fsftpd. Jadi nanti kita tambahkan sudo ufw, kemudian allow, portnya nanti akan digunakan kalau yang secure 20, ini TCP. Kemudian kita juga pakai 21, nanti kita juga bisa pakai 990 gitu ya. Oke, kita clear status number. Nah, di sini ya. Jadi tadi kita sudah tambahkan 20, 21 sama 990. Jadi dengan perintah ini. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi. Yang pertama untuk FTP aksesnya. Jadi kita bisa biasakan sudo cp etc fs ftpd, misalnya etc fs ftpd .bug gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, jadi kita backup, kemudian sudo nano etc fs ftpd. Nah, di situ kita edit beberapa hal. Yang pertama yang kita edit adalah Anonymous enable-nya itu no, oke. Kemudian local enable-nya yes, sudah oke. Kemudian nanti kita cek ke bawah, nah kita cek oke di situ. Oke, nanti kita coba cek write enable ya. Nah, kita coba, kita control W, write gitu ya, write. Nah, write enable-nya tadi kita bikin uncomment, write enable-nya yes, chroot local user-nya control W lagi, chroot. Nah, chroot local user-nya kita bikin yes, allow write able chroot itu yes, yes juga. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan user restriction, user list enable sama dengan yes. Kemudian nanti user list file, misalnya nanti kita simpan di etc fs ftpd user list gitu ya. Kemudian nanti user list deny sama dengan no. Oke, kemudian kita save dulu yes. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk mensecuring dia. Jadi, tapi sebelum di secure, di sini kita bisa gunakan, kita coba perintah sudo open SSL. Oke, ada. Jadi kita buat sudo kurang s. Nah, di sini ada, kita harus masukkan country name-nya Indonesia, 2 digit ID, state province-nya misalnya Banten, city-nya Tangerang, warga seniornya misalnya STMIC, insan pembangunan, misalnya sistem informasi, common name-nya misalnya tadi kita coba
systemic ip.ac.id. Email address misalnya yoga@2019@ipem.ac.id. Oke, nah kita sudah buat untuk key-nya seperti itu. Oke, jadi self sign sertifikat, kemudian kita edit kembali etc fs ftpd.conf. Nah, di sini kita cari nanti RSA-nya ini. Nah, di situ kita ganti SSL, kemudian nanti ada private, kemudian nanti /fs ftpd.pem tadi ya, private SSL private fs ftpd.pem. Ini yes. Oke, kita ganti seperti ini. Jika sudah, kita bisa yes, kemudian restart sudo systemctl restart fs ftpd. Kita bisa ya. Oke, kalau sudah, kita bisa setup halaman atau directory. Jadi sudo mkdir -p, misalnya saya bikin di home yoga ftp upload ya. Kemudian misalnya saya sudo chmod gitu ya, salah saya. Oke, sudo chmod 550 home yoga ftp. Kemudian yang untuk uploadnya sudo chmod 750 misalnya home yoga ftp upload. Itu. Yang terakhir saya sudo, sekarang kita lakukan sudo chown -r recursive yoga -2, kemudian ada home yoga ftp. Nah, sekarang kita terakhir di echo, tambahkan di user listnya yoga, kemudian seperti itu. Kita sudo t -a etc ftpd user.list seperti itu. Jadi kita tambahkan di sana. Jadi kalau kita more etc fs ftpd user list, nah itu ada nama saya yoga di yoga di allow. Nah, sekarang kita restart service-nya sudo systemctl restart fs ftpd. Oke, jadi kita sudah men-setting. Nah, sekarang kita masuk ke dnf install apple release ya. Oke, baru kita lakukan install ini. Just kita ambil dari sini filezilla. Nah, oke, kita tinggal masukin IP address dari Ubuntu 192.168.100.10, username-nya yoga, passwordnya silahkan diisi. Nanti ada pilihan do not save. Oke. Nah, di sini ada self sign certificate yang baru tadi kita generate. Jadi ada common name-nya, organization, unit, bla bla bla. Nanti kita always trust saja, checklist. Oke, kita coba tambahkan di sini sudo ufw allow
from 192.168 104 sama 105. Nah, sekarang kita coba status. Ya, sudah ditambahkan ya. Lakukan lagi, quick connect, abort, oke. Nah, tadi ternyata diblok sama firewall. Nah, sekarang saya sudah masuk. Nah, di sini ada FTP kita, gitu ya. Jadi ada remote site-nya, desktop, Maldir dan sebagainya. Nih, ini yang tadi FTP upload. Oke, nah di sini kita bisa copy paste atau transfer tertentu ya. Atau dari sini misalnya tadi saya punya file sesuatu, di sini saya bisa transfer ke sana. Oke, jadi ini konsepnya drag and drop. Jadi misalnya tadi saya bikin cepet-cepet nyetab misalnya touch saya.txt gitu ya. Nah, nanti di sini saya refresh. Oke, di sini nanti ada file saya.txt. Nah, ini bisa kita upload ke sana. Nah, saya.txt. Jadi ini kita bisa drag and drop ke sana. Atau sebaliknya. Jadi nanti kita bisa copy misalnya ke sini, ini copy ke sana. Nah, seperti itu. Hal yang sama juga nanti bisa dilakukan di Windows 7 Pro. Ada WinSCP ya. Kita download WinSCP, jadi ada tools yang lain. Kita download ini. Run. So, accept, next, commander, install. Oke, portnya kita ganti ke FTP saja, 92.168.110. Encryptionnya tadi kita pakai explicit yoga. Oke, kita login. Nah, di sini ada warning servernya, kita jawab yes. Nah, di sini kita sudah terhubung, jadi kini kita bisa drag and drop juga. Misalnya kita mau copy praktikum 6, nah kita tinggal drag and drop saja ke sana. Nah, dia akan copy. Nah, sekarang saya punya file praktikum ke-6. Oke, hal yang sama juga bisa kita lakukan, drag and drop ke sana. Sebagai kesimpulan, tadi kita sudah setup. Yang pertama ada remote access, kita menggunakan SSH dan atau Open SSH, dan yang kedua tadi kita menggunakan TeamViewer untuk remote access. Nah, untuk transfer filenya tadi kita install Very Secure FTPD, jadi kita FS FTPD. Jadi dua hal itu nanti akan kita terus gunakan khususnya sebagai sistem admin dalam mengadministrasi sistem. Mungkin dari saya sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.